Treehouse atau rumah pohon di Safari Lodge adalah sebuah penginapan yang berada di area Taman Safari Bogor. Memiliki keunikan karena di dalam penginapannya itu ada perosotan loh. Ada banyak info penting yang mungkin kamu belum tahu, jadi kamu harus nonton dulu video kita sebelum memutuskan berlibur di sana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Menginap di Safari Lodge tentu saja kita akan jalan-jalan ke Taman Safari. Dan saat ini harga tiket Taman Safari untuk weekend adalah 230.000 untuk dewasa dan 210 untuk anak-anak. Tapi kalau kamu menginap di Safari Lodge, harganya hanya 170.000. Untuk mendapatkan harga tiket seharga itu, kamu tuh belinya di lobi hotel ya, bukan di loket Taman Safari. Selain itu di Taman Safari kan kita tahu ya banyak banget wahananya. Yang terbaru adalah Istana Panda. Nah, nggak mungkin kan kalau kita pengen semuanya tuh kayaknya satu hari tuh kurang puas deh. Makanya kalau kamu nginep di Safari Lodge, misalnya kamu nginep 2 hari 1 malam, kamu cukup beli 1 kali tiket seharga 170.000, tapi kamu bisa bolak-balik dalam 2 hari selama kamu nginep itu. Jadi kamu datang pagi-pagi, terus kamu masuk ke Taman Safari, siang check-in, besok setelah check-out, kamu masih bisa masuk lagi ke Taman Safari. Oke, lanjut sekarang kita bahas untuk rumah pohon atau treehouse-nya ya. Jadi treehouse ini ada 6 bangunan, 6 cottage. Tapi tidak semuanya memiliki perosotan di dalam penginapannya. Jadi kalau kamu misalnya ada yang nawarin treehouse dengan harga yang murah, kamu harus tanya dulu sama dia, itu tipe treehouse yang nomor berapa. Karena nomor 1 dan nomor 2 itu tidak ada perosotannya. Makanya kalau kita lihat di websitenya, untuk treehouse 1 dan treehouse 2 itu harganya lebih murah daripada treehouse 3 sampai dengan treehouse 6. Sebabnya apa? Karena itu tadi, di treehouse 3 sampai dengan 6 itu semuanya ada perosotannya. Kalau 1 dan 2 tidak ada perosotan di dalam penginapannya. Untuk lokasi penginapan treehouse-nya itu sendiri, lokasinya tuh ada jauh di ujung daripada penginapan Safari Lodge. Jadi kalau kamu mau cari suasana yang tenang, dapet banget di sini. Suasana hutannya pun dapet banget di sini. Cuman memang mungkin agak kurang menyenangkan kalau untuk anak-anak ya, karena jauh dari fasilitas hotel, dari kolam renang, dari playground atau apapun tuh jauh. Jadi benar-benar posisinya tuh di ujung banget. Nah, waktu anak-anak mau berenang nih dari rekaman videonya ini, aku dari treehouse sampai ke area kolam renang ini butuh waktu lebih dari 4 menit. Jadi kayak kalau jalan kaki juga udah keburu capek. Jadi lumayan jauh emang. Sedangkan semua fasilitas hotel itu lokasinya tuh di sini, di dekat kolam renang. Jadi kolam renangnya itu bersebelahan dengan restoran. Kemudian di area kolam renangnya ini juga ada jacuzzi. Ada 2 jacuzzi di sini. Walaupun kalau aku lihat jacuzzinya agak-agak kurang terawat ya, tapi seenggaknya ada fasilitas ini di sini. Apakah ini termasuk fasilitas gratis? Tentu tidak. Jacuzzinya itu 150.000 per 30 menit dan maksimal 4 orang. Kemudian di area kolam renang ini di sebelah kiri juga ada fasilitas olahraga nih. Ada lapangan bulu tangkis, ada gawang kecil tuh, ada juga ring basket. Jadi emang anak-anak tuh kalau nginepnya deket sini itu pasti seneng banget karena banyak fasilitasnya. Kemudian katanya kalau pagi juga tuh ada kuda poni, jadi nanti bisa naik kuda poni. Jadi saran aku sih kalau kamu bawa anak-anak mendingan nginep di karavan tuh yang deket-deket dari kolam renang ini. Jadi nggak terlalu sepi juga, deket juga dari semua fasilitas hotel. Balik lagi kita bahas tentang treehouse atau rumah pohon ini. Karena memang lokasinya di atas, jadi antar satu kamar dengan kamar yang lainnya itu terhubung dengan jembatan
jembatan gantung, jembatan goyang gitu ya. Jadi kalau aku sangat tidak merekomendasikan kamu kalau bawa balita, apalagi batita, karena liburan kamu bakal capek banget. Mereka pasti bakal seneng kan lari bolak-balik di sini dan kamu jagain mereka terus. Pasti capek banget, itu nggak ada istirahatnya. Selain daripada itu, perosotannya pun menurut aku kalau untuk balita atau batita ini tangganya cukup curam. Jadi lagi-lagi liburan kamu bakal capek banget jagain anak. Minimal kamu bakal jagain di bawah, nggak bisa duduk santai, tapi maksimal kamu akan ikut naik turun karena jagain si kecil untuk bolak-balik naik perosotan. Kemudian posisi perosotannya juga itu beloknya tuh agak tajam gitu ya. Jadi anak-anak tuh agak sedikit kelempar swing gitu. Jadi untuk balita lagi-lagi kayaknya agak kurang oke. Berikutnya adalah bagian atas dari penginapan ini. Setidaknya untuk treehouse 5 yang aku tempatin ini tidak ada AC-nya. Jadi waktu siang-siang aku naik ke atas ini panas. Tapi waktu malam sih dingin banget gitu ya. Cuman pas siang itu panas. Jadi kalau saran aku, kamu kalau mau check in ya agak sore kali ya, atau main-main di bawah aja dulu, nggak usah ke atas karena di atas tuh panas. Kemudian fasilitas lain dari penginapan ini, di setiap penginapannya itu ada tempat untuk duduk-duduk ataupun api unggun malamnya tuh buat kegiatannya. Tapi itu harus order dari hotel. Harganya itu kalau hanya api unggunnya saja itu 300.000 per kamar. Terus kalau mau ada api unggun dan rebusan itu 500.000. Jadi bisa kamu order waktu check-in. Kemudian ada afternoon tea juga, itu 100.000 untuk 2 orang. Dan afternoon tea ini bisa dinikmati di kamar ataupun di teras yang ada di sebelah danau-danau gitu, kayak kolam gitu, sambil lihat-lihat burung-burung kayak gini. Udaranya sejuk, enak banget deh pokoknya. Dan untuk sarapan itu harganya kan sudah termasuk di dalam harga kamar. Dan untuk rasa dan jenis makanannya tidak perlu diragukan lagi. Jenis makanannya banyak dan rasanya enak betul. Nah kalau ini sekedar info tambahan aja, karena memang kan namanya treehouse tuh adanya di atas ya. Jadi kasihan loh mas-masnya tuh bolak-balik. Makanya kita bantuin pas pulang nurunin barangnya tuh kayak gini, karena bolak-balik turun tangga tuh kan capek. Dan anak-anak aku tuh tipenya yang kalau pergi bantalnya bawa sendiri, gulingnya bawa sendiri. Jadi emang bawaan kita tuh banyak banget. Jadi mungkin kalau kamu nginep di sini jangan bawa barang banyak-banyak ya, biar nggak repot. Oke, sekarang waktunya kita room tour. Setidaknya ini adalah treehouse yang aku tempatin adalah treehouse 05. Kamu lihat kan, di sebelah kanannya itu yang tadi aku bilang tempat untuk api unggun. Nah, sekarang kita naik ke atas. Jadi kebayangkan mulai dari tangganya aja nih. Kalau kamu bawa balita atau batita, kamu bakal jagain dia untuk tidak naik turun tangga ini. Karena dari mulai pintu kamar sampai ke tangga ini tuh nggak ada pintunya. Maksudnya tangganya tuh nggak ada pintunya. Jadi kalau misalnya kamu mau jagain tuh krucil nggak naik turun tangga, ya kamu harus tutup pintu kamarnya. Nah tadi kanan tuh kan pintu untuk ke kamar. Nah kirinya ini menuju ke jembatan yang menghubungkan antara satu kamar dengan kamar lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Begitu kita masuk ke dalam, langsung disambut dengan perosotan. Perosotan ini yang benar-benar bikin kita penasaran sama penginapan ini. Kemudian di depannya itu adalah ruang TV. Ini Nenaki lagi lihat-lihat menu makanan karena kita mau langsung makan siang. Dan di area ruang TV ini di sebelah kanan ada satu kamar mandi. Kamar mandinya bersih, wangi. Ada anduk, ada 2 anduk di sini. Kemudian ada showernya juga. Setelah dari sini kita lanjut lihat kamarnya ya. Di dalam kamar itu ada TV.
Ada satu tempat tidur besar. Nah, ini anak-anak udah mulai dengan gadgetnya masing-masing. Wifi-nya oke, berfungsi dengan baik. Kemudian di dalam kamar ini juga ada satu kamar mandi. Secara bentuknya sama dengan kamar mandi yang di luar, bersih, wangi, dan ada showernya. Kemudian sekarang kita naik ke atas. Seperti sudah aku bilang tadi bahwa di atas itu tidak ada AC-nya, tapi di dalam kamar tadi ada AC-nya ya. Nah, waktu malam tuh aku sama anak-anak kan nginep di atas sini. Tapi ternyata itu cukup membuat aku was-was, karena aku takut kalau anak-anak ngigo malam-malam dan mereka langsung meluncur karena ini nggak ada pintunya. Jadi sebaiknya yang tidur di atas itu orang tua ya, jangan anak-anak, karena memang ngeri karena tangganya itu curam dan langsung perosotan. Jadi kalau anak-anak ngigo atau apa tuh langsung meluncur, itu ngeri banget. Oke, jadi itulah menurut aku tentang penginapan Treehouse ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga liburan kalian menyenangkan. Selamat berlibur.